Saya mengatakan ijazahnya salah. Harusnya kalau dari MDIS dan Bradford, ijazahnya horizontal. Ada logo MDIS, ada logo Bradford. Dua. Yeah. Karena ini program yang memang dia nggak pernah kuliah di London. Lah yang dia tunjukkan itu ijazah yang dari Bradford, yang vertikal. Lah itu kalau orang itu kuliahnya di sono, di UK gitu loh. Jadi kalau menurut orang-orang, ya mungkin Gibran nggak salah. Dia mungkin pesannya ijazahnya asli, tapi dapatnya ijazahnya yang palsu lagi. Nah, dari situ orang bicara, wah ini ngaco nih. Nah, terus dikejar SMA-nya. Termasuk akhirnya dituntut oleh Pak Subhan ini. Dan banyak data, ternyata Gibran itu SMA-nya pun masih ada yang bilang, enggak, dia enggak di luar SMA-nya di Indonesia. Karena ada data juga dari beberapa orang yang mengaku dia bersekolah di SMA Santo Yosef. Jogja, Solo. Ya, 2 tahun. Kemudian kelas 2 pindah. Dipindah karena kalau diteruskan nggak lulus. Pindah ke SMK Kristen. Solo. Di Solo juga. 2 tahun lagi. Jadi SMA di Solo itu udah 4 tahun. Nah ini nggak match nih data ini. Kalau 4 tahun kemudian dengan dia masih sekolah lagi di Orchard Secondary School, ini jadi nggak lucu. Lucunya, ini paling lucu mas, paling simulat ini ya. Tetap. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, itu mengeluarkan surat penyetaraan. Gitu ya. Surat keterangan nomor 9149 garis miring D tahun 2019. 2019 suratnya. Yang menyatakan Gibran telah menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS in Surrey, Sydney, Australia tahun 2006. Loh. Jadi kenapa surat tahun 2019 dikeluarkan untuk mengesahkan yang tahun 2006? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kebanyakan bodrek kali ya. Ini satu TikTok yang menunjukkan bagaimana Roy Suryo memberikan penjelasan kepada hostnya, ya. Sayang hostnya ini kayaknya nggak baca materinya dulu, sehingga tanya-tanyanya itu malah mengganggu orang yang mau mendengar penjelasan dari Roy Suryo, ya, berkenaan dengan sekolahnya Mr. G. Mr. G menurut Roy Suryo itu bulat, lucu, Sri Mulatnya kalah kocak. Ya, bagaimana kok bisa seperti itu? Detailnya panjang lebar dijelaskan oleh Roy Suryo, baik dalam ukuran tahun yang bikin kocak maupun dalam bentuk ijazah antara Bradford University yang ada di London dengan MDIS yang ada di Singapura. Ijazahnya begitu dan begitu, beda gitu loh, beda jauh ya. Kalau dia di Singapura mestinya 2 logo kerjasama antara MDIS sama Bradford, tapi dia ordernya yang Bradford, tapi kok nggak sekolah di Inggris, aneh kan? Nah, tetapi ketika Roy Suryo mengatakan bahwa dia sekolah di SMA Santa Yosef kelas 2, ya, nggak naik, ya kan? Nah, di situ mungkin, ya, kenapa nggak naik? Ya, ini kita kan juga baru menyampaikan apa dari kepala sekolahnya itu, katanya kan tidak pernah sekolah di situ. Tapi orang banyak mengatakan iya sekolahnya di sana, tapi tidak naik. Kenapa nggak naik? Mungkin kebanyakan minum bodrek, sakit kepalanya berkepanjangan, akhirnya dikeluarkan. Itu terus nyambung ke SMA yang lain. Tapi pemirsa, ini ada YouTube, ada WA grup yang beredar luas. Dia dikeluarkan karena dan ditolonglah oleh Kapolresnya, ya, saat itu Listio Sigit. Jadi ada rombongan itu 11 orang.
5 dititipkan ke Pomdam, ya, yang 11 di Polres. Ada 16 orang, rame-rame makan bodrek apa makan tulang apa makan apa tidak tahulah, yang jelas tuh akhirnya seperti itu. Bisa jadi inilah yang menyebabkan kenapa Jokowi sama Listio Sigit yang waktu itu menjadi Jokowi periode kedua di Solo menjadi wali kota, Listionya menjadi Polres, mereka menjadi akrab karena anaknya ya yang mungkin makan bodrek atau makan singkong dan lain sebagainya, mabuk ya, diamankan, ditolonglah itu ya, yang sekarang sampai akhirnya Listio dipromosikan terus mengikuti perkembangan dari Jokowi itu ya, sampai akhirnya menjadi Kapolri hampir yang disebut sebagai termuda, melompati beberapa seniornya. Luar biasa kan? Nah, terus setelah itu berangkat ke Singapura atau bagaimana begitu loh. Ya, tapi jangan-jangan juga SMA yang setelah itu pindah ke mana, SMAK Kristen apa bagaimana itu juga dikeluarkan juga, kita tidak tahu. Tetapi yang jelas memang ke Singapura. Di Singapura inilah yang kemudian ditanyakan oleh dosen UI itu, Anda itu sekolah atau rehabilitasi? Karena dari Orchid School juga tidak mengeluarkan ijazah, tidak dicantumin, nggak ada gitu loh. Tiba-tiba ke Australia, kabarnya S2 gitu kan, menurut cerita dari Roy Suryo. Tapi padahal sebetulnya itu hanya insert UTS ya, matrikulasi untuk masuk perguruan tinggi. Dan kocaknya dia bilang itu tahun 2006 kemudian diambil alih dikti dengan mengutip hasil ya, apa benar dia sekolah betulan atau kursus betulan di UTS itu, karena ada juga orang yang anaknya sekolah di sana tidak ada daftar namanya Mr. G ini ya, dan kemudian bawa selembar kertas, kemudian karena bapaknya presiden udah dibuatkan surat dikti ini setara dengan SMA. Tapi kalau kita merujuk kepada undang-undang KPU, itu kan bukan surat dikti, surat keterangan, tetapi ijazah SMA atau sederajat. Maksudnya itu lulusan SMA atau STM atau SEMEA atau SMPP. Nah itu bukan surat dari dikti begini. Memang ini kayak ludruk, kayak ketoprak, atau lebih tepatnya kayak Sri Mulat, tetapi lebih kocak lagi. Dan kalau ini ya kemudian ditanggapi oleh pengadilan, dan ini diharapkan sidang betul-betul akan serius, kabarnya pihak Mr. G itu juga sudah menunjuk Kejaksaan Agung atau apa. Wah, ini malah keren, apalagi dibuka untuk publik. Wah, habis itu nanti bapak sama anaknya sama-sama ndobosnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.